Malam hari ini, saya yakin dan percaya bahwa tujuan kita datang ke tempat ini bukan hanya untuk menyaksikan, bukan hanya untuk melihat sosok dari seorang Bapak David Melowadu maupun Bapak Umudata Jawa Kori, tapi ada harapan yang ingin kita mau dengar bersama untuk kebersamaan kita sebentar, kesejahteraan kita orang Sumba Timur. Baik, sebelum kita memulai kegiatan sosialisasi kita malam hari ini, pertama-tama sebagai orang yang beriman kepada Tuhan yang Maha Kuasa, patut bagi kita untuk menaikkan ucapan syukur kita lebih dahulu. Dengan itu saya minta Bapak Majami pimpin kita dalam doa. Mari Bapak. Jadi baik Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, saya kembali menyapa kita semua dengan selamat malam, Shalom. Terima kasih atas kehadiran kita bersama-sama. Tentu pada malam ini ketika kita hadir bukan karena kemampuan kita atau kekuatan yang ada pada kita, tapi ada Roh Tuhan yang terus mengajak, memelihara, menuntun kita sehingga boleh tiba bersama-sama di tempat ini untuk kita menyaksikan atau mendengar apa menjadi visi misi buat kesejahteraan kita sebagai masyarakat Sumba Timur. Dan oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, segala puji dan syukur kembali kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu, karena Engkau sungguh besar mengasihi kami. Kasih dan anugerah-Mu terus melimpahkan dalam hidup kami. Terlebih sepanjang hari ini Tuhan, Engkau terus memberkati kami dengan kekuatan dan kesehatan, sehingga kami boleh dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih Bapa di surga, pada malam ini dengan cinta kasih yang Tuhan anugerahkan bagi kami boleh hadir bersama-sama dengan paket daun Bapak David Melowadu bersama Umbu Data Jarak Jawa Kori. Biarlah ya Tuhan, ketika kami hadir di sini, ada harapan besar yang kami rindu lewat visi misi kedua hamba-Mu ini, di mana kami sebagai masyarakat Sumba Timur ada harapan besar yang kami rindukan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Sumba Timur. Oleh karena itu Bapa, biarlah berkat dan anugerah-Mu yang terus melimpah dalam hidup kami. Terlebih khusus ya Tuhan bagi kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan pada saat ini apa yang menjadi visi misi untuk Sumba Timur ke depan. Berikanlah hamba-Mu hikmat dan kekuatan. Jauhkanlah hamba-Mu dari segala arah rintangan, sehingga dalam perjalanan dengan tujuan untuk memimpin Sumba Timur ke depan, biarlah ya Tuhan Engkau memberkatinya. Terima kasih Bapa di surga. Begitupun kami yang hadir semua pada malam ini, curahkan Roh-Mu yang kudus dan berkati kami. Berilah kami hati yang penuh damai, agar kami dapat mendengar dan menerima apa yang menjadi tujuan daripada kedua kandidat-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pertemuan kami sebagai anak-anak Tuhan pada malam ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Bapa. Terima kasih Bapa, inilah doa dan pengharapan kami. Ampuni segala dosa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih Bapak. Sebelum kita mendengar visi dan misi ataupun rencana program yang nantinya akan disampaikan, saya mau baca sedikit. Ini ada kata-kata puitis titipan dari sahabat saya. Di bawah naungan langit yang penuh harapan, kita berkumpul dalam satu tujuan, satu asa yang besar. Menatap masa depan, mengukir mimpi di tanah Marapu ini.
menyatukan langkah demi kemajuan bersama yang abadi. Di depan kita ada pilihan pemimpin yang lahir dari suara rakyat, datang dengan gagasan membangun desa dan menata kota, yang akan membawa desa, kota, dan negeri menuju masa depan yang lebih berarti. Dengan hari ini bukan sekedar pertemuan, dan ini adalah awal dari perjalanan mewujudkan harapan membangun perubahan. Selamat malam buat kita semua. Bersama ini kita akan menentukan arah demi kemajuan dan kebersamaan demi masa depan yang cerah. Daud Mereda, Daud Mereda. Terima kasih. Ya, baik. Di depan kita sudah ada dua orang yang saya pikir kita semua yang hadir pada saat ini sangat mencintai dari lubuk hati yang paling dalam. Ada kakak kami Bapak David Melowadu, ada kakak kami Umundata Jawa Kori, orang-orang luar biasa yang kalau mau dilihat dari sepak terjang pengalaman dalam pemerintahan bukan orang awam, Bapak Ibu. Ya. Kakak David sudah berlalang buana di Senayan, sudah punya banyak relasi. Dan saya pikir dengan itu semua menjadi ide atau mungkin menjadi suatu hal yang dapat dimanfaatkan untuk membangun Sumba Timur tercinta. Amin. Amin. Saya pikir kita mungkin berdarah Sabu, tapi kalau kita pulang di Sabu sana, orang Sabu bilang, "Nih ke doa dak kamade." Jadi kita ini sebenarnya bukan orang Sabu, tapi kita adalah orang Sumba. Kita lahir di Sumba, mungkin orang-orang tua kita yang lahir di Sabu. Tapi ketika kita ada di Tanah Marapu ini, maka mari kita menentukan arah kita, menentukan pilihan kita untuk Sumba yang lebih baik. Amin. Daud Mereda, Daud Mereda. Saya senang itu ya. Saya teringat sekali apa yang disampaikan sama kakak David pada saat di Laipuri. Entah siapapun, mau kawan ataupun lawan, saat kita punya hati membangun Sumba Timur, kenapa kita tidak sama-sama bergandengan tangan? Ide pokoknya seperti itu. Dan saya pikir ini hal yang luar biasa yang saya tidak pernah dengar dari tempat lain. Ya, orang yang tidak memandang bulu, orang yang selalu bekerja dalam diam. Kalau kita mau melihat sekarang ini di mana-mana terjadi konflik, tapi Daud tetap tenang. Kenapa? Karena waktu untuk meledak itu ada. Amin. Kapan waktu meledak? 27 November kita buktikan. Daud meledak. Daud meledak. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya sebentar kita akan dengar apa yang menjadi visi misi, tujuan ataupun rencana program yang akan disampaikan oleh kakak berdua kita yang terkasih yang ada di depan kita. Ya, sebentar kita akan dengar, dan mungkin untuk interaksi dengan kita lihat waktu sebentar, kalau memungkinkan bisa kita saling berinteraksi, dan kalau memang waktunya tidak memungkinkan ya kita dengar, karena saya yakin dan percaya suara hati kita tidak akan jauh lagi. Apa yang menjadi rencana, saya pikir itu yang terbaik untuk kesejahteraan Sumba Timur. Mungkin untuk waktu selanjutnya saya persilahkan, saya beri kesempatan kepada kakak berdua, siapa yang mau, Bapak kakak David duluan untuk menyampaikan atau kakak Umundata. Nah, kita beri aplaus dulu. Sekali lagi, Daud, 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 Salam, selamat malam. Meledak baru jatuh di jurang situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Demi yang kita banggakan sebagai calon bupati, kandidat Daud nomor 2, bapak-bapak, tokoh masyarakat, tokoh adat yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini, maupun tokoh agama teristimewa, saudara-saudara saya yang di rumah ini yang telah menyediakan waktu dan kesempatan untuk kita berjumpa, untuk kita saling bertemu, bercerita tentang paket Daud untuk menuju kemenangan di tanggal 27 November tahun 2024. Saudara-saudara sekalian, kalau kita berjumpa pada malam hari ini hanya kasih setia Tuhan
yang menyertai, yang membimbing kita sehingga kita boleh berjumpa. Itu semuanya karena kemurahan Tuhan yang Maha Kuasa. Kehadiran Daud partisipasi untuk membangun Sumba Timur tercinta. Hal yang sama juga Bang Beniru. Tinggal ciduk saja, minum, selesai. Kan dia bersih juga dari sana. Bukan begitu Bapak Mama. Karena kita bicara meskipun seseorang itu berada di musim banjir, ketika hujan itu berhari-hari berdampak pada aliran sungai itu yang keruh, kan tidak mungkin kita minum air yang keruh. Kehadiran Daud di sini tentunya ingin bahwa dari paket Daud, tidak ada di paket lain Bapak, hanya di Daud Bapak Mama bisa temukan ini visi misi ini, bahwa kami tidak tanggung-tanggung berbicara akan mengadakan alat berat yang jenisnya mobil bor atau mobil drill untuk membor setiap wilayah yang membutuhkan kekurangan air bersih. Ini adalah program-program strategis kami. Contohnya di perkotaan itu untuk apa air bersih? Air bersihnya ya untuk minum, untuk mencuci pakaian. Jangan anak-anak tinggal di kota mandinya 3 hari sekali, itu tidak benar. Kita harus mengikuti petunjuk arahan dari guru-guru mata pelajaran, penjaskes, dari setiap peserta didik bahwa mandi itu minimal 2 kali dalam 1 hari, yaitu di pagi dan di sore hari. Tetapi bagaimana kita berbicara tentang kesediaan air bersih, yaitu hanya Daud yang gamblang, yang bisa melukis dengan gagah bahwa kami memperhatikan di bidang itu dengan cara membeli mobil bor. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, mobil bor yang kami maksudkan di sini tidak saja berguna untuk masyarakat-masyarakat di kota, tetapi juga berguna untuk masyarakat-masyarakat di pedesaan yang punya profesi selama ini bertani di bidang pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Contohnya, kita berbicara tentang Sumba. Lewa adalah salah satu penghasil beras terbanyak skala Pulau Sumba. Tetapi bagaimana kita memperhatikan bahwa Lewa itu harus lagi dia panen bisa 2 kali dalam setahun atau 3 kali. Solusinya juga salah satunya mobil bor. Hal yang sama juga di wilayah-wilayah ini, di Pusdaran Kawangu, Moliru, ketika bendungan patah atau dia punya saluran irigasinya mampet, macet, bocor, ternyata wilayah-wilayah pertanian kita ini tidak terjamah dengan baik. Terjadi kekeringan, terjadi gagal tanam, bahkan terjadi gagal panen. Perhatian kami sebagai anak desa, karena yang turut merasakan penderitaannya yang namanya petani. Kami yang lahir dari rahim petani wajib bertanggung jawab setulus hati dan ikhlasnya untuk kita memberdayakan, untuk meningkatkan kualitas hidup petani itu sendiri sebagai tulang punggung ketahanan pangan di Kabupaten Sumba Timur tercinta ini. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, dengan alat berat yang kita maksudkan tadi, ketika ada mobil bor itu, maka air bawah tanah gampang kita kasih naik di permukaan, yang kita gunakan untuk air minum. Air minum bukan hanya untuk air minumnya manusia, bisa juga untuk air minum hewan peliharaan ternak kita, dan bisa kita juga menggunakan air bersih bawah tanah itu untuk kita menggunakan peningkatan pertanian, perkebunan, kehutanan. Kita pelihara tanaman kehutanan itu kalau sudah musim kemarau, kalau kita tidak backup dengan siram air, bagaimana kita mendapatkan hasil pertumbuhan yang bagus? Solusinya adalah mobil bor seperti yang kami canangkan dari paket Daud. Bahwa kami yakin dan percaya dengan program strategis ini akan membawa perubahan
percepatan pertumbuhan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Sumba Timur tercinta ini. Kadang orang bertanya kepada orang yang biasa di zaman sekarang, zaman medsos, dapat dari mana dananya untuk membeli ini alat? Ya jelas dong, kita bicaranya sebagai bupati dan wakil bupati, kita ada anggaran dari pemerintah, dari dana alokasi itu kita bisa mengadakan yang jenisnya seperti yang kami utarakan. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, bahwa Daud juga tidak luput memperhatikan tentang usaha kecil, usaha menengah, tentang pertumbuhan perekonomian kita. Contohnya perbengkelan, bagaimana kita dorong usia tenaga kerja itu supaya kita menghilangkan jenisnya pengangguran. Karena pengangguran kita di Sumba Timur sangat besar. Dan angkatan kerja itu yang berusia 17 tahun sampai 65 tahun itu puluhan ribu, Bapak Mama. Ini kalau data di Google-nya bilang 81 ribu. Data yang kakak DMW pegang ini berapa ribu kakak? 51 ribu. Nah, namanya data ini sumbernya berbeda-beda ya. Tetapi yang kita tahu bahwa angka pengangguran ini adalah sangat tinggi di Sumba Timur. Sehingga menjadi beban bagi pemerintah di masa kepemimpinan Daud. Tidak mungkin untuk kita menyelesaikan 100%, tetapi kita dengan hati yang tulus dan ikhlas bersedia untuk mengurangi angka-angka pengangguran itu. Dengan cara program-program strategis dari pemerintah yang dapat menjangkau usia tenaga kerja itu sehingga tidak lagi terjadi pengangguran. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, demikian halnya juga di bidang pendidikan menjadi perhatian kami. Karena per hari ini kalau kakak David Meloadu menyandang gelar ST dan saya menyandang gelar sarjana hukum, tentunya itu berbekal lahir dan besar karena dari dunia pendidikan. Pendidikan yang kita maksudkan di sini, kita selama ini pengamatan kami berdua masih sangat lemah, tenaga didik kita masih sangat kurang. Bahan ajar dari setiap pendidik itu masih minim. Bagaimana kita berbicara tentang kualitas pendidikan kalau pendidik jumlahnya masih kurang? Bagaimana kita berbicara tentang kualitas sumber daya manusia yang bagus kalau bahan ajarnya itu contohnya jenisnya buku masih minim? Hal yang sama di daerah sekarang ini sudah zamannya modernisasi daerah, sudah kita masuk dalam daerah digitalisasi. Dalam hal ini perhatian Daud ke depannya, bagaimana kita jangan lagi kita mendidik anak-anak, kita sudah harus menggunakan kapur tulis atau papan yang sudah pakai dicat dengan tomat dan lain sebagainya, tapi sudah harus lebih modern. Kita harus berani menggunakan yang namanya whiteboard. Kita harus berani juga menciptakan di dunia pendidikan itu sudah harus menggunakan yang namanya LCD. Ini adalah pikiran-pikiran kami tentang di dunia pendidikan, bahwa kami juga program Daud ini sangat mendukung apabila ada pihak swasta yang ingin membangun jenisnya perguruan tinggi di kabupaten tercinta ini. Sehingga ketika kita punya anak-anak, generasi penerus kita, tidak perlu harus ke Kupang, tidak perlu harus ke Bali atau ke Jawa untuk belajar, tetapi di Sumba juga, di Waingapu bisa ke depan kita menjadikan sebagai kota pelajar. Bahwa salah satu yang sudah didengung-dengungkan selama ini Stikes, ternyata sampai per hari ini karena lokasi atau izin dan lain sebagainya ternyata masih terkendala. Di masa kepemimpinan Daud
tidak ada tanggung-tanggung. Apabila ada orang yang berbaik hati, ada orang yang berinvestasi di dunia pendidikan, wajib hukumnya kami mendukung supaya masyarakat kita itu gampang menjangkau yang namanya pendidikan. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, hal yang sama juga di bidang kesehatan. Kesehatan tentunya selama ini apabila kita mempelajari angka kematian bayi, angka kematian ibu ketika melahirkan masih saja menjadi fenomena ketika kita bersumba timur. Angka stunting, gizi buruk menjadi hal yang belum bisa kita tuntaskan. Ketika kepemimpinan Daud, Bapak Mama percayakan tampuk kekuasaan itu menjadi perhatian juga kami untuk meminimalisir setiap fenomena kesehatan itu sendiri. Bila perlu kita menghapusnya dengan cara perhatian pemerintah, bagaimana meningkatkan prasarana kesehatan, bagaimana meningkatkan jumlah tenaga medis sehingga pelayanan pemerintah benar-benar menyentuh kepada masyarakat Sumba Timur yang membutuhkan pertolongan. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, demikian pula di bidang kebudayaan menjadi perhatian Daud. Tidak tanggung-tanggung kami juga akan mengikuti program nasional, contohnya tentang pendidikan sekarang yang sifatnya muatan lokal, bagaimana menciptakan bahasa ibu dari anak-anak itu sendiri, sehingga ke depan kita mengaku orang Sumba tapi tidak tahu berbahasa Sumba. Kita mengaku orang Sabu tapi anak-anak kita tidak mengerti bahasa Sabu. Ini di masa kepemimpinan Daud tidak boleh itu terjadi. Bahwa kita yang namanya budaya, nakacic nakacara, nanggut nakalarat, wajib sebagai kader, sebagai tunas, sebagai generasi penerus, kita harus mempertahankan itu karena berlaku secara ulang-ulang, dianggap baik oleh masyarakat sehingga disebut menjadi kata budaya. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, ini saja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan
saya tahu. Ya. Opa yang pegang dari tali. Jadi kondisi ini kita bicara sesuai kondisi yang ada. Opa yang pegang. Tak usah terlalu buat program untuk menanggulangi ini kemiskinan atau peningkatan ekonomi rakyat. Tak tahu dari 51 yang gagal. Kenapa? Karena dari konsep saja sudah gagal, jadi tambah dengan konsep itu gagal. Tidak ada yang selesai. Betul, kita akan bicara tentang bagaimana kita bicara tentang kemajuan masyarakat Sumba Timur secara utuh. Ya, kalau 10 kita bicara 10, mudah-mudahan 2 bisa diselesaikan. Kalau selesaikan semua itu mungkin dia jadi mesin pemuas untuk seluruh masyarakat Sumba Timur, bisa diselesaikan. Tapi paling tidak kita punya cita-cita. Cita-cita ini bisa menjadi tanggung jawab pemerintah sendiri. Makanya kalau saya selalu mengatakan, saya tidak datang dengan janji, tapi datang di impian bersama Tidak ada masyarakat. suara dari Kita awal bertanggung kok jawab atau di semua. pertengahan tadi. Bukan karena saya jadi bupati, nanti tahu semua. Nanti dah itu yang atur semua tentang kehidupan kita. Garam tidak ada di rumah, bupati yang salah. Tidak seperti itu. Iya kan? Bukan seperti itu. Kita omong, ya biasa saja. Ini jangan omong terlalu tinggi. Nanti kalau di debat, kalau kita beromong yang lain. Kalau omong di tengah masyarakat yang bisa dipantau, yang bisa diterima. Konsep berbicaranya seperti itu. Jangan juga terlalu beretorika bahwa semua hal bisa diselesaikan. Sudah tidak fokus lagi, tidak tahu kalau speakernya di nonaktif. Oleh masyarakat. Tidak ada suara dari awal kok atau di pertengahan. Ya, bicara tentang air bersih juga ada kewenangannya. Yang mengelola kondisi air tanah di semua daerah ini menjadi kewenangan provinsi. Ingat itu. Kita harus membangun koordinasi bagaimana kita misalnya tadi membeli mobil, bor, untuk banyak hal, air bersih, untuk air irigasi bisa. Itu dia harus bangun komunikasi dengan di tingkat provinsi dan tingkat pusat. Ya, jadi kalau mau memilih harus yang tegak lurus. Kalau kita punya orang ada di provinsi, ada di pusat kan bisa kita jelaskan. Oh ini tolong, bisa. Ya ada orang yang mengatakan oh ini kan kami yang punya presiden. Memang presiden punya orang tertentu kan tidak seperti itu. Presiden Republik Indonesia baik yang memilih maupun tidak memilih. Itu tentang presiden. Dia akan berpikir tentang 270 juta jiwa masyarakat Indonesia. Bukan masyarakat yang memilih beliau kemarin, tidak. Jangan menurunkan harkat dan martabatnya Pak Presiden kita Prabowo. Karena dia akan menjadi presiden untuk kita semua. Tapi jangan sampai orang yang mengklaim, oh ini kan kami yang punya presiden. Tidak seperti itu. Ya kalau mau bicara begitu, kami juga punya Ketua DPR RI, Ketua Banggar DPR RI kami punya. Kalau kita bicara seperti itu, apakah Presiden bisa mampu melaksanakan penganggaran Republik ini tanpa persetujuan DPR? Tidak. Nah, kalau bicara di kabupaten, apakah kita juga tidak punya orang? Jangan sampai besok-besok yang berdiri di belakang itu ketika dah jadi bupati mereka yang merapat duluan untuk mengatakan setuju. Jangan sampai. Sudah itu bicara tentang ruang akses dan ya dukungan seperti ini. Jangan kan didukung banyak orang lantas banyak partai baru dibilang kami sudah menang. Tunggu dulu Bapak. Tunggu dulu. Ya tuh. Jadi konsep berpikir seperti itu buang jauh-jauh. Kami hadir bersama masyarakat Sumba Timur. Kita tidak cukup banyak ini. Kita mungkin hanya 20-30 orang. Tapi kami datang. Kenapa? Karena kami bukan datang untuk jumlah kepala. Tapi datang untuk dengan jumlah hati yang ada bersama kami. Kenapa? Ketika hati itu ada duduk mendengar kami, mereka akan pulang dan menceritakan Daud ada di mana-mana. Kan begitu. Bukan ketika kumpul satu tempat, mau kumpul di Mahau, aku dari Mujawa sana kan tidak bisa begitu. Tidak ada ini orang Mujawa sini, satu orang saja tidak ada tuh. Tidak ada. Padahal saya bisa angkat 100-200 orang dari satu Rugi bisa, saya bilang tidak bisa. Tapi bukan itu yang dicari. Ya, jadi Bapak Mama, kami juga pasti konsep untuk membangun daerah ini. lama Baik tadi juga. yang bisu itu. Jadi tinggal Bapak Mama memilih mau kapan lagi kalau bukan sekarang. Satu kebanggaan harusnya orang Mahau ini, dah itu ada pernah kecil itu ada di Mahau.
Ya kalau orang mohon ini sepuluh keluarga semua ini. Kalau sampai Bapak udah ada di pihak lain, saya juga ketawa saja. Tapi kalau dari itu aduh menang, kamu ingat baik-baik. Smile. Saya juga bisa tidak mengenal kalian satu persatu. Mas, iya, tapi ini politik, Jangan Bos. dong. Ini politik ini. Tapi kalau kamu kena pilih sudah. Jangan menang. Oh kami yang menang. Saya maju untuk menang, bukan untuk kalah. Yes. Satu baik-baik. Saya tidak mungkin maju untuk melengkapi atau sekedar mengikuti supaya ada riwayat hidup dari itu aduh pernah maju calon bupati seperti itu. Tidak itu, tidak ada urusan itu. Sudah cukup. Anak yang dari kampung itu pernah jadi wakil bupati. Jauh, tidak ada di sini yang pernah begitu. Baru dah itu aduh. Ini sepupu ada banyak. Lu di tidak sini. hubungi memang Semua. tadi nah. Mereka datang untuk menyaksikan bahwa di Pusdara ada sudah sampai ke puncak itu. Kira-kira berapa jam? Bukan hanya kebanggaan saya. Kalau saya kalah bukan saya yang kalah, kamu juga kalah semua ini. Iya tuh. Kamu pikir kamu senang saya Oh, kalah. berarti tidak lama tadi. Tadi habis telepon langsung kasih tahu, jadi saya cek. Jadi saya sangat Saya berharap pegang sudah. konsep kita membangun Sumba Timur ke depan kita tidak akan memilah siapa kamu dan siapa saya, tidak. Kita bicara kalau bupati Sumba Timur, bupati untuk masyarakat Sumba Timur secara keseluruhan. Kita bicara itu. Ya, kalau bicara sebagai bupati, ya jujur sapu saudara ada ini. Kalau memang saya sudah jadi bupati, misalnya kita mimpi bersama ini. Kalau urusan bupati, ya kamu datang di bupati. Tapi kalau urusan dendah itu, aduh kamu datang dendah itu, aduh bukan. Iya tuh. Jangan sampai kucing mati di rumah nanti kamu datang di bupati. Tidak seperti itu caranya. Iya tuh. Ya kalau kucing mati di rumah karena itu kucing kesayangan, kamu datang di daerah itu aduhnya bukan di Bupati Sumba Timur. Itu salah itu kalau datang di Bupati Sumba Timur. Nah, jadi saya sangat berharap saya tidak perlu banyak omong di keluarga saya sini, tapi saya mau sampaikan saya serius untuk menjadi Bupati Sumba Timur. Amin. Apakah saya mampu? Ya tetap mampu. Apakah mampu? Saya mampu, makanya saya maju. Dan secara regulasi saya sudah disahkan menjadi calon Bupati Sumba Timur saat ini. Iya. Tidak membawa retorika yang terlalu tinggi di sana. Nanti bingung nanti kalau nanti sudah prediksi harus begini, kami menang dari sini, kami akan lakukan ini. Nanti besok lusa tidak lakukan apa, nanti jawabnya apa? Kalau saya tidak menjanjikan, tapi persoalan kita masing-masing di setiap wilayah kita duduk bersama untuk menyelesaikan bersama. Karena tanggung jawab itu kita bersama, bukan tanggung jawab Bupati Sumba Timur saja. Betul sudah dia ingin menjadi pemimpin untuk mengkoordinir apa yang menjadi kebutuhan kita. Tapi ingat, tidak semua hal bisa diselesaikan begitu saja. Karena kita bernegara punya aturan, punya mekanismenya. Jadi kita harus bicara itu, bukan mau asal nanti Majami bilang datang selesaikan. Kita sebenarnya kalau bukan kewenangannya Sumba Timur bagaimana Bapakmu bicara tentang ini. Ya ini pasti besok lusa kan kita persoal, kita bicara tentang kemajuan pariwisata misalnya. Yang menjadi problema hari ini pelabuhan laut ya bandar udara. Ini kan menjadi kewenangan Bapak Mama di sini. Bagaimana? Mau pindah ke sana tidak cukup. Bandaranya selama 25 tahun tidak bisa untuk menetapkan bandara di Moboko. Mau tidak mau harus perpanjang bandara Bohau. Apa yang menjadi persoalan? Lahan di sana. Harus butuh 15 hektar harus dibebaskan. Kan begitu kemauan Kementerian Perhubungan. Sekarang menjadi persoalan. Ya toh gereja tidak akan mendukung karena jemaatnya pasti pindah ke tempat-tempat lain. Kan itu yang jadi persoalan. Tapi saya mau sampaikan, saya sudah dengan Pak Mekinara itu ada duduk di belakang sana. Kami sudah bangun komunikasi Ya aduh, dengan Rugina. lingkungan hidup untuk bebaskan mangrove 19 Pecabuk hektar. omong tadi itu Kenapa? bagus sekali. Kondisi mau jadi petani tetap akan menjadi lahan. Kita tukar guling di sana. Kita sepakat dulu nanti. Satu ganti satu, kan bisa begitu. Rumah yang ini kita bangun, kan begitu saja konsekuensinya. Tapi sebagai jemaat gereja GKS mau tetap GKS di sini, bukan pindah di Papua sana atau lain daerah. Iya. Ini konsepnya harus bicara itu. Tapi ini belum bisa dikeluarkan. Ini karena saya orang sini, jadi saya sampaikan. Itu konsep ke depan kalau mau daerah ini maju tentang pariwisata, karena kita harus masuk Boeing baru bisa. Kalau mau masuk ATR terus tidak akan bisa. Persoalan kita ini transportasi udara ini. Belum lagi pabrik PTNC, mereka butuh ini. Tiba-tiba itu tambak udang, Fanane bisa jadi lagi yang dana 7,5 triliun. Meledak. Tapi saya mau sampaikan,
itu jadi kalau udah tua tuh jadi bupati. Karena itu belum ini betul sudah selesai ditenderkan 7,2 triliun itu jadi biaya konstruksinya, yang lainnya biaya manajemen konstruksi. Saya paham itu barang itu, tapi belum setuju Bapak. Itu namanya dana loan, dana pinjaman lunak, kerjasama bilateral, bukan dana APBN. Supaya kita jangan salah-salah lagi. Nah, tunggu dulu DW jadi bupati kita Nah, jadi itu juga menyedot banyak tenaga kerja. 6.260 orang, standar gaji 6 juta. Kalau jadi, ya pasti secara MOU saya minta kemarin betul, Pak Bupati kemarin tanda tangan MOU-nya 70-30. 70 orang sekitar seluruh Sumba ini dan 30 harus orang yang punya spesifikasi tentang tambak. Itu tidak bicara bahwa saya yang menginisiasi itu, tapi bilang 2 bulan saya sudah sama-sama dengan mereka bahwa kita lapor pimpinan daerah. Jangan klaim juga bahwa saya yang urus, tidak juga. Sama-sama sebagai pemerintah, saya juga membantu pemerintah untuk mengurus itu. Jadi, seperti yang Umo bilang, angka pengangguran, apa yang kita harus lakukan? Pemerintah harus siap untuk membuka diri bagi investasi. Lapangan pekerjaan, bicara tentang perlindungan hak-hak tenaga kerja. Harus ada dasar hukumnya. Jangan bilang, oh itu sudah diatur negara. Betul, secara undang-undang sudah diatur oleh negara. Tapi perda harus dilakukan untuk bisa dilakukan di daerah, karena undang-undang itu pasti berbeda untuk setiap daerah. Kita harus turunkan jadi perda untuk bisa menyelesaikan bagaimana perlindungan hukum untuk tenaga kerja. Ada badan pengawasnya untuk kita bicara tentang tenaga kerja itu. Harus dipisahkan angkatan kerja berapa. Mereka ada kerja di mana saja. Sebagai tukang kayu, tukang batu ada berapa orang, sebagai ini penjaga toko ada berapa orang, yang kerja di perusahaan ada berapa orang. Itu harus yang kerja di pemerintahan berapa orang, itu harus bisa dipisahkan. Yang jadi nelayan bagaimana? Yang jadi petani apa yang harus pemerintah lakukan? Ada yang mengeluh bibit tidak ada dan habis dimakan karena gagal panen. Pemerintah harus ada di sana. Ada yang mau ke laut, ya tapi kalau yang untuk hobi-hobi jangan harap. Ini saya bilang memang, kalau hobi urus sendiri, tapi kalau nelayan asli, mari kita bicara. Ya tuh, kalau hanya sekedar hobi nelayan baru minta, oh saya nelayan. Negara ini sudah atur sebenarnya, yang kartu petani, kartu nelayan, kartu tukang ada sebenarnya. Itu kita belum selesaikan dengan baik itu. Yang dibilang kartu menjadi tukang batu tidak bisa jadi tukang kayu. Nah, karena dari situ akan keluar penjabaran tentang tarif tenaga kerja. Keluarlah yang dibilangnya itu UMR itu. Itu kan dari indikator-indikator itu. Nah, itu yang pemerintah harus bisa selesaikan supaya jangan mengeluh, oh saya jadi sudah penjaga toko hanya dikasih 200, saya kerja dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Itu tidak manusiawi. Panggil. Kenapa juga penjaga yang punya toko dia juga karena tidak ada kontrak kerja, tidak ada perlindungan hukum terhadap mereka. Itu yang jadi persoalan. Jadi kita mau protes tidak ada kontrak kerja kok kita bagaimana? Jadi tidak ada dasar untuk menuntut mereka. Makanya dari itu ya Umbu ini orang hukum. Jadi saya bilang Umbu kaji itu dulu, rancang itu. Kan begitu saja. Untuk apa? Untuk melindungi tenaga kerja Kabupaten Sumba Timur di semua bidang. Itu yang kita bicarakan. Itu bukan kita bicara omong kosong. Itu harus dilakukan. Karena kita bicara angkatan kerja. Indonesia mengatakan bonus demografi ini sangat besar. Angkatan kerja yang produktif itu ada di 60%, 40% yang non produksi, yang angkatan 65 tahun sampai ke atas. Apa penyebabnya dari bonus demografi ini? Kalau Indonesia atau masyarakat atau kabupaten kota yang ada, provinsi yang ada menggunakan kesempatan bonus demografi itu pasti bisa maju. Dengan apa? Memaksimalkan tenaga kerja itu untuk sebuah bidang. Ada juga buruknya. Kalau sampai mereka tidak tersedot menjadi angkatan kerja yang baik, itu juga akan menjadi beban pemerintah. Jadi ada buruk dan baiknya pasti ada. Nah ini yang harus dihitung sebenarnya.
Berapa buruknya ketika tenaga kerja ini tidak mendapat peluang kerja. Berapa baiknya ketika mereka dapat di situ. Apa yang harus Awas, dilakukan? kau duduk di Salah tak satunya ikan investasi, pemberdayaan masyarakat di bidang disiplin ilmunya dia. Jangan malu jadi petani. Kan kadang kita ini sudah jadi sarjana, maunya berpikir kerja di perusahaan, kerja di pemerintah, jadi PNS, kan begitu hitungannya. Buang jauh, saya juga sarjana, saya tidak pernah berpikir untuk jadi seorang PNS. Kalau saya PNS, saya sudah kadis di provinsi juga. Karena angkatan saya sudah kadis. Makanya jadi sarjana, kalau mau jadi petani Lombok, jadi petani Lombok intelek. Iya, Itu tujuan. betul. Keluar dari Petani universitas sawana. biasanya kan ada wirausaha, itu ditekankan. Bahkan kemarin saya ketemu dosen di sini juga, saya bilang mana develop yang menjadi usahanya dari universitas ketika dia lulus kan di pendampingan. Ada tidak develop yang menjadi contoh? Tidak ada juga. Berarti hanya retorika. Kan itu yang jadi persoalan itu berhubungan dengan pendidikan. Bicara tentang kesehatan. Seperti tadi banyak. Saya tidak ahli semua hal, tapi saya punya hati untuk semua hal. Ya. Jadi kita pemimpin itu harus mampu untuk mengendalikan atau memimpin. Semua orang-orang pintar itu harus bisa kita rangkul. Bagaimana tujuan kita membangun Sumber Timur? Perbedaan antara kita dalam hal pilkada ini biasa saja, itu punya hak masing-masing. Ketika misalnya hari ini dia lebih memilih ke sana, tapi dia punya kemampuan yang cukup, ya kalau saya jadi bupati, saya tidak berpikir karena kau lawan kemarin, sudah, kalau kau sepakat, kita dulu sama-sama. Nanti kalau sudah selesai 5 tahun, kau mau lawan lagi, lawan sudah, tidak masalah. Kan begitu, tapi otaknya saya akan pakai untuk membangun Sumber Timur ke depan. Ingat juga, sudah otak pas-pasan tapi maki-maki bahwa seolah lawan sama kita, itu jadi catatan juga pasti. Karena saya ini bukan dewa penolong juga. Iya toh, saya juga manusia yang lemah. Bisa rasa sakit, bisa luka, bisa menangis. Ya, Ya, jangan dipikir, oh ini kan Daud, ini kan orang yang lembut. Kita lawan saja, kalaupun dia menangkan kita bisa pakai auto nggak apa. Itu bukan dipakai asal pakai. Iya, ingat baik-baik. PNS sekarang kan takut-takut juga. Iya. Tidak mau hadir pakai Daud, pejabat. Betul. Apa? Ini ada himbauan, banyak hal, tapi tidak usah bicara itu. Namanya pilihan mereka. Silakan. Tapi ingat, kalau Daud Kena dia video dilantikkan sedikit, 25 suruh hapus. Februari, Bapak Ibu akan dicatat itu. Pak Mikinara akan pasti mencatat. Dia bilang, tidak itu dia. Kita tidak bisa bilang, dia yang bantu selama ini juga. Pasti diterima juga apa yang beliau omong, kan begitu. Menyami juga. Sembo di sini, woi, kau jangan terima itu, ada mesin. Kan semua hal saya tidak tahu. Apakah mereka mendukung atau tidak selama ini. Tapi tidak ada dendam politik. Itu catat baik. Daud jadi bukan untuk membalas dendam. Tapi Daud hadir untuk Sumber Timur lebih baik ke depan. Ya, jadi Bapak Mama malam ini saya sampaikan ini semua sebuah keluarga yakin dan percaya kita juga menang. Kami juga punya analisa politik. Punya analisa politik juga. Saya dengan Mudata sedang taruhan juga ini. Jangan sampai kita ini kalah dari lewat, ini kita repot juga ini. Ya. Yang harusnya Mudata punya 50 karena dia menang, dia bilang kakak saya 60 saya punya. Kakak 40 saya. Nah, kamu mau begitu? Saya tinggal kasih dia Mudata, kau atas sudah umum. Karena dia tidak mau pilih yang saya waktu itu, kan begitu. Kalau menang. Makanya sekarang kita taruhan dulu. Jangan sampai dari Padita sampai Ulewe Jelu kita kalah dari Lewa Raya, itu yang jadi masalah. Ya, ya ini disuruh mana? Ini tantangan terbuka, ini saya rumah Om. Ini saya punya rumah, Om datang dengan tantangan terbuka begini. Jadi saya sampaikan ini beban bukan hanya di saya. Ini sudah dibagi di kalian semua satu keluarga. Ingat baik-baik, kalau ada yang belum berpikir, kita ini belum bukan dalam rangka lagi kita mendengar sosialisasi. Ini sudah dalam rangka untuk menetapkan pilihan. Bukan lagi melihat semua ketika kandidat kan Pak Mama dulu lihat rekam jejaknya seperti apa, perlakuan selama sosialisasi kan Pak Mama sudah tahu. Saat ini sudah menentukan pilihan. Jadi bukan lagi mereka oh nanti saya mau pilih ini karena begini. Tidak ada lagi. Sekarang sudah saatnya untuk menentukan pilihan. Datang ini baru di sini. Kami kan selalu terpisah ini.
Karena mungkin dia tahu ini saya punya kampung halaman, dia datang, dia ingin menyampaikan tantangan itu. Kita sedikit memang. Tapi ingat, ada banyak hati di sini untuk Daud dan berkembang dan akan meledak pada waktunya. Umbu juga hati-hati. Ini saya keluar kasih tepuk tangan, Umbu. Ini jenggot ada di sana, ini saya punya bos ada di sini. Ini ya Umbu juga hati-hati. Ya tahu. Ya, jangan sampai lewat raya datang dengan hanya gerombolan kecil, ternyata dari arah timur itu gelombang tsunami yang datang, Bapak. Ya, itu ingat baik. Ya, jadi Bapak Mama, saya sangat berharap ini, karena ini tempat saya mohon doanya, saya mohon dukungannya. Mari sudah kita bersatu. Yakin dan percaya, saya punya keyakinan juga saya menang. Orang lain boleh meyakini menang, dah itu ada juga yakin menang untuk menjadi bupati. Yes. Kita juga pun analisa, bukan hanya menang di sini, menang di sini, tidak seperti itu. Kalau saya cerita sini nanti kan sesumbar kita. Tapi kalau ketemu saya sendiri, saya ceritakan analisanya ini. Dan itu masuk akal. Masuk akal itu. Ya, di tempat seperti ini tidak boleh kita ini. Seolah-olah kita memberi gambaran yang manis-manis, nanti Bapak Mama tidak kerja lagi. Kan begitu? Ya, kalau saya beri gambaran yang cukup detail di sini, Bapak Mama tidak mau kerja lagi. Repot pun kita. Padahal kita ada melawan Umudata ini. Ya, tuh dia datang kampung ini, masuk kampung ini. Kan malu juga saya ini datang dia tantang di sini. Ya, saya sudah malu secara pribadi. Saya datang di bawah di tengah keluarga, Bapak Mama semua hadir saat ini. Tiba-tiba dia datang di meja sampai lewat di sana. Ini repot kita. Jadi saya kembalikan ke Bapak Mama semua beban yang menjadi tantangan Umudata ini. Kamu punya urusan juga, bukan saya. Ya, jadi semoga kita bisa terus sehat dan kita bisa sampaikan kepada keluarga kita. Ya, tidak semua yang duduk orang mau, tidak semua duduk ini kan hanya di persaudaraan. Masih ada keluarga kita yang banyak di Mahau ini ataupun di luar Mahau banyak. Sampaikan ke mereka. Keyakinan politik kami juga pasti menang. Itu yang Bapak Mama sampaikan kepada mereka. Dan yakin dan percaya tanggal 25 Februari kalau itu tetap ditetapkan sebagai pelantikan bupati baru, itu aduh yang pakai baju di samping kita putranya Lewa Raya, karena dia adalah tunas mudanya Lewa Raya saat ini. Ada juga yang mengklaim saya orang Lewa, saya ini sudah sebenarnya ini. Ya, ada yang bilang juga ini baru saya dengar dari Zambos di sebelah. Kenapa harus? Padahal itu bodoh, dia bilang. Salah menentukan pilihan. Umudata itu siapa? Umudata hanya 400 suara bawa dari Lewa Raya. Kalau waktu bilang berapa suara Umbu? Satu desa. Nah, sudah lebih 200, sudah lebih berapa? Saya yakin. Ya, bilang Umudata yang datang dari Lewa itu 400 suara. Baru satu desa. Baru itu ada 5 kecamatan. Pemilihnya dia 48.000. Baru bilang kita hanya dapat 0,1% 400 orang. Ya, Umbu, ini juga catatan juga Umbu. Ya, ini ada orang yang mendapat begitu. Tapi saya yakin dan percaya Umbu juga menjadi tokoh muda tunas Lewa Raya yang sedang dilirik untuk menjadi pemimpin seperti itu. Ya, bukan persoalan nomor 2. Saya pernah menjadi orang nomor 2. Saya tidak akan memperlakukan Umudata seperti orang memperlakukan. Tidak menjelekkan dalam hal ini, tidak. Tapi ruang publik ini kita akan pakai bersama untuk melayani seperti itu. Di semua lapisan masyarakat dan semua tempat. Itu pasti kita lakukan. Apa yang Umudata bisa lakukan, Umudata lakukan. Apa yang saya bisa lakukan, saya lakukan. Kita duduk bersama menyelesaikan bersama. Ya, persoalan visi misi saya rasa baik. Nanti kita adu di debat saja. Iya, betul. Kita hari Sabtu kita debat. Mohon doanya untuk saya juga bisa berargumen lah. Kalau saya tidak mampu menjawab nanti atau mempertanyakan, kamu juga malu orang mau.
kamu dengar dulu. Supaya tidak Tuhan juga membuka alam pikiran kita yang cukup baik. Dan konteks tidak dalam rangka menyerang orang, tapi menampilkan Bagaimana nih penguasa bukit ini? situasi yang bagus. Tidak ada gangguan lah. Bisa menjawab apa yang menjadi persoalan seperti itu ke depan. Dan kita nanti ada subtemanya bicara tentang apa. Besok kami tidak kemana-mana, harus belajar ulang nih. Karena saya pegang buku sudah lama, tidak pernah pegang buku lagi. Data sudah tidak tahu. Kepala semua tuh. Ya, semoga hari Sabtu ini dengan doa Bapak Mama semua kakak adik yang ada, kami bisa juga ya masuk kategori. Tapi debat memang salah satu ya, tidak banyak mempengaruhi, paling hanya Kawal nanti mau ini apa debat tapi juga jangan tanggal 29 ya? orang tanya gitu aja. Ya, juga. Oh, saat ini Tanggal 26. Tanggal 29 Iya, pertemuan iya, iya. Translate Jara kan sebenarnya debat hanya menjadi Tito hari apa? untuk Hari apa dia? Sabtu. Tanggal 26. Jadi Bapak Mama Cantik. sarap kita tetap satu, tidak memfitnah, tidak menjelekkan orang lain, karena kita sudah dalam opini publik bahwa Daud itu orang yang tenang, orang yang ambil jalan tengah. Orang asik. Ya, dalam memilih nanti saya mengarahkan begini. Ini kan ada arahan dari KPU juga, harus tusuk pas di tengah. Kalau di pinggir ke kanan dua kotak tidak sah nanti. Jadi kamu cari pemain di tengah-tengah, jangan cari di pinggir ke kanan tidak silakan. Usah sudah. Kalau di tengah apa? Kan ada 3 paket ini. Kebetulan kita ada jalan tengah. Tahu sudah itu. Jangan di kiri kanan, di kiri apa nanti. Bisa-bisa kamu salah, tidak salah. Ya kalau bahasanya Umar Hatta bilang nomor pertama itu kamu angkat tas buka. Nomor kedua langsung tusuk di tengah. Nomor 3 lipat. Nomor 3 lipat taruh di dalam kotak. Ya tahu? Sensei. Iya. Sepintar semua ini ternyata. Sepintar ternyata. Dari dulu, Bu. Ya mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan saya sampaikan ini keluarga. Ya apa yang saya salah ucapkan itu salah kalian semua, tidak pernah memberi saya ajaran yang baik. Karena kamu saya keluarga. Ya jangan salahkan saya. Itu sudah. Kamu juga salah, kamu tidak pernah mengingatkan saya bagaimana. Dia sudah omong salah, tidak pernah juga mengingatkan. Salah omong itu, omong begitu. Mahari jangan ketawa, Mahari juga tidak pernah mengingatkan saya masalahnya. Jadi ada hal-hal yang bisa kita diskusikan, mari kita diskusikan. Supaya paling tidak Pemuda juga mendapat gambaran tentang daerah ini apa sih sebenarnya yang perlu kita pikirkan. Ya, dan sampai Tuhan berkenan Dahid menjadi bupati, Pemuda jadi wakil bupati. Amin. Yakin tidak? Yakin. Kalau yakin ini mau hawa Gas. meledak. Asli meledak. Kalau ibaratnya menapis beras pasti era madu hekar. Tidak mungkin juga mulu semua, ada hekarnya. Itu harus dimaklumi. Tapi jangan hekar semua. Itu apa sih? Kalau semua bilang kemata. Tapi tidak semua kemata, lebih banyak beras pasti. Iya. Satu-satu tidak apa-apa. Itu sudah wajar itu. Harus beras pilih, Kita pakai beras premium. Ini penting ini. Mama ini. Kalau mama yang hadir ini, bapak tidak ada. Kita pakai beras premium, Bapak bersih semua. Berarti itu ada masalah dalam rumah tangga. Iya toh? Pasti ada masalah. Kau ini urusan ini sedikit anak saja. Daud mempertemukan Tidak mau sepakat. mereka saudara bersaudara. Daud cerita ini kes ketemu saudara meledak. Iya toh? Anak muda. Harus begitu Pak Pene. Jadi, mana ke? Oh, tidak sepakat. Daud pemersatu. Karena hal yang Saudara. ini saja tidak sepakat, bagaimana sepakat tentang rumah tangga? Itu bisa berat nanti. Yang cewek-cewek juga. Hai. Kalau belum ada nyong atau yang sudah ada nyong saat ini, Yang jantan. sepakat dulu. Kalau tidak sepakat lebih baik putus, Bapak. Ya. Karena kalau mau jadi rumah tangga nanti, hal yang kecil yang tidak sepakat, apalagi hal-hal yang menjadi persoalan rumah tangga. Ya. Tidak bersepakat juga.
Kas tidur di luar. Jadi Pisah. jawab Palang Mama, pintu melayang. ya mohon maaf, ya apa yang kami sampaikan Tetap mungkin menjadi tidak jauh. memenuhi harapan Bapak Mama, ya ada waktu Tidur di mobil. diskusi lah apa yang Jangan, menjadi kita usaha. menjadi jauh. Oh sudah jam 10. Jadi sasaran Jadi nyamuk lagi nanti kalau- saya sekali lagi mengharapkan mari kita pulang ke rumah kita masing-masing, sampaikan ke keluarga kita, anak, istri, suami. Setelah itu bangun kesepakatan harus di laut. Ini kenapa saya harus omong di mau. Setelah itu Bapak Mama mungkin ada tukang kayu di mana di rumah orang itu, kasih tahu dia Daud pasti menang. Ya. Keluarga kita yang ada di jauh-jauh, ada yang diambil di Lewa, ada yang ambil di Kananga, kasih tahu mereka. Kami ambil kamu punya anak atau kita panah mereka ambil, ingat tuh. Ini Daud ada maju. Kalau kita masih membangun keluarga bersama, ingat Daud harus begini. Tuh Jangan sudah ini bilis sekarang kurang. macam sudah saya sampaikan. Potong bilis. Kita ini membentuk Potong ada harga tim. diskon. Tim itu hanya untuk memenuhi Ada syarat. diskon. Ingat. Tapi ya sesungguhnya keluarga, sahabat, keluarga semua ini jadi tim. Ya, kita semua ini Ada diskon uang kenoto kan. sampaikan ke mereka. Jangan kita tunggu kita bersuara sendiri. Bawa suara dari keluarga, suara dari teman-teman, bawa untuk ke dalam. Dan kita pasti meledak. Lepori sudah membuktikan orang tidak pernah menghitung Daud. Bapak Mama mau tahu? Saya pikir kemarin itu hanya kursinya hanya 10.000. Ternyata Omegi itu bayar 18.000. Ya, iya. Saya kaget juga. Kursi itu banyak juga saya bilang. Iya Omegi bayar, itu ada Omegi di sana. Saya pikir Betul. 10.000 saya itu kursi. Ternyata Betul. itu kursi yang dibayar itu 18.000. Masih tersisa lagi orang. Penuh juga kan lumayan. Orang masih berdiri-berdiri nih. Kalau taruh di Orang berdiri tidak dapat kalau taruh kursi, di Pavilion duduk di kemarin, pinggir jalan. bisa kita ada sesak napas. 20-an, sekitar 20-an Nah, dan ribu. pemuda kemarin sudah tiga. Dia datang dari Dewa Raya ini, aduh saya bilang mati. Masih saat ini. Tapi tidak ada persoalan. Ada juga yang tidak makan. Ada yang tidak makan. Dari Pulau Jolo, ada dari Iya, tapi tidak ada yang Saya sempat menangis. tanya, Tidak ada mengeluh. Tidak ada yang ini apa, yang kehiu. Tapi kami datang ke sini untuk bukan cari makan, tapi datang untuk bermain laut. Ya, Tidak ada yang protes. ya. Iya tuh tidak ada yang protes juga. Betul. Mereka datang dengan nyaman. Pulang Dan dengan aman. pasti tidak ada bicara bahwa kami Pulang dan tidak nyaman, ada besoknya makan, meledak di Facebook. tidak ada di Iya. meja. Sudah lewat ini. Berarti Tuhan berkenan kita dijaga terus oleh Tuhan. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Salam, selamat malam untuk kita semua. Belum. Beri tepuk tangan yang terbaik dulu. Oh, ini MC. Daud! Daud! Ya, ini saya bilang ya. Daud meledak, Daud menang, menang, menang. Oke? Siap. Daud! Daud! Menang, menang, menang. Ya. Iya, Daud yang ketiga. Dua. Ya, saya tertarik sekali dengan tantangan dari kakak Mundata tadi ya sama Ini MC punya kau juga tadi. ini. Ya, karena MC tadi terbaik saya punya kawan dari Letkes juga ada kirim foto. Coba kemana? Mereka ada pasang baliho Daud di kampung Umamanu. Kalau teman-teman tahu itu Umamanu sebelum kampung. Oh, ya. Tapi ada baliho Daud sekarang di situ ya. Dan itu tantangan nih buat kita ya. Dan sampai kita mengangkat tidak ada di sini lah bahaya. Apalagi kalau umur sudah datang jauh-jauh sampai di tempat ini. Ya, astaga Turun sih naga. kayak terlalu Sama si beruntung. cek. Oke. Baik, terima kasih. Ada beberapa hal yang saya catat tadi dari penyampaian visi misi maupun program. Ya, diantaranya pengadaan air bersih dengan menyediakan mobil sumur bor dan itu Tinggi menunjang dekat di banyak sana, hal. Baik itu untuk pertanian, peternakan ataupun kita manusia. Karena memang untuk Sumba Timur ini saya sudah jalan di 22 kecamatan. Saya sudah banyak juga pekerjaan saya yang berkaitan dengan sumur bor. Dan saya lihat memang masih banyak sekali daerah yang kesulitan air. Saya kalau ke arah Lewa sana, saya biasa muat adik-adik dari Wairinding, mereka pulang sekolah hanya mau untuk ambil air di mata air di Kalela. Ya, kasihan sekali. Masih banyak teman-teman. Jangankan di sana ya. Saya saja di Bukit Silin masih pelong air di bawah. Walaupun Kasihan. sudah beberapa kali laporan juga di atas, tetap juga kitab sumur bor di sekolah ini masih belum jalan ya. Ya, kita tahu lah apakah itu dari
daerah Sumba Timur atau provinsi punya saya tidak tahu. Tapi harapannya ya pengadaan air bersih ini memang menjadi kunci karena kehidupan kita ini tidak luput dari air. Saya pikir dengan air itu hal yang paling penting. Ada juga pemeliharaan pertanian, memperhatikan UMKM. Nah ini penting sekali juga untuk menekan angka pengangguran. Karena tadi data yang diterima itu ada 6.000 sekian penganggur. Nah, 60-an ribu penganggur yang ada di Sumba Timur ini. Bayangkan. Tapi kalau sampai jadi itu tanpa udang juga ya. Paling tidak mudah-mudahan lah ada juga kita orang Mohau yang berpartisipasi di situ. Pasti ada. Meledak ya, memperhatikan UMKM, pendidikan yang setara ya, karena kalau kita lihat banyak juga kita punya adik-adik ini yang putus kuliah ketika kuliah jauh sampai di Kupang, orang tua masih bingung nih bayar uang kuliah atau dorong pun tempat kos ya. Tapi kalau sampai ada memperhatikan seperti itu, walaupun di sini sudah ada Unkeswina, tapi kita punya harapan ke depan lebih banyak lagi lah perguruan tinggi yang ada di Sumba Timur. Amin ya. Amin. Pendidikan yang setara mulai dari tingkat SD sampai tingkat menengah atas itu saya pikir kita sudah harus berjuang untuk hal itu. Ya, memperhatikan pendidikan yang setara, memperhatikan pelayanan kesehatan, pemberdayaan budaya lokal. Saya pikir kalau budaya lokal ini diperdayakan dengan baik, mengingat Sumba ini sedang dilirik oleh mata dunia sebagai tempat wisata terbaik. Jadi kalau ada pemberdayaan aset lokal, jadi nilai jual tersendiri untuk Sumba di bidang pariwisata. Dan harapan kami kira-kira itu nanti bisa terwujud. Amin ya? Amin. Daud. Baik. Karena waktu kita sudah jam 10 lewat, saya pikir kita tidak ada audiensi lagi. Tapi sebagai perwakilan daripada kita semua, di depan kita ada kita orang tua yang mungkin akan menyampaikan beberapa kata baik untuk mewakili kita yang ada. Saya beri kesempatan kepada Bapak Maju. Mohon maaf, saya Kena kamera. duduk saja. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Memang saya juga berterima kasih sama saya punya adik Mudata yang siap untuk bergandengan dengan saya punya adik David ini. Kadang-kadang ya seperti saya ungkapkan yang pertama, saya sampaikan ini informasi tadi bahwa memang ada beberapa orang dari kandidat lain yang datang kepada saya. Seperti apa yang sudah diungkapkan oleh saya punya adik David tadi, bahwa paket ini paket yang asal-asalan lah seperti itu. Tapi menurut saya paket ini paket yang serasi. Ya, saya bukan Paket komplit. kaleng-kaleng, saya bilang. Ais. Saya bukan kaleng-kaleng kamu datang ajar sama saya. Saya hati dulu, saya bilang saya sudah berjuang juga. Ya, saya bilang hanya 80% dulu ya, tapi ternyata 82% untuk kelurahan Mohau. Dari kali ini juga saya tidak melambung tinggi, saya hanya bilang 60% untuk kelurahan Mohau sendiri. Pasti meledak kan? Ya. Saya kira itu. Jadi kalau Data bilang Lewa Raya, mungkin Lewa Raya ada berapa kecamatan tadi? 5 kecamatan menang. Kalau kami di sini hanya satu desa, satu kelurahan saja yang 60%. Kalau gabung satu kecamatan barangkali hampir sama dengan Lewa Raya. Itu jelas sudah. Kenapa saya berani mengatakan begini? Karena saya sudah jalan dari rumah ke rumah juga. Ya. Karena saya memang ditunjuk oleh saya punya anak Mekinara, bapak yang jadi ketua tim pemenangan pakai daun di kelurahan Mohau. Oke bapak, Iya, saya bilang Marido anakku, di Mohau. kalau situ Di percaya depan saya SMP untuk menjadi Mobil. tim pemenangan, saya juga tidak duduk diam. Saya bilang saya menentang orang-orang yang datang sama saya yang paket ini paket lakon ya. Bahwa kalau jangan ubah aku petakan jali juga dan iya orang tahu laku apa ya tahu dia baru anak kau ya na ina ama na tahu petani mahinu bagus dan dia tahu lah menyimi bagus. Tapi ombo itu dua tahu mila hewan mika terlalu tahu laku apa dia bagus ya. Nuga ya kau humpa badana nuga bagus kau bersolang kan nuga ya turun beli papa
lawan aja lah. Kalau mau jadi orang diam sudah kalau begini Bapak nih. Perlawanan itu jelas perlawanan saya bilang. Jadi jelas saya bilang Daud harus menang. Yes. Jadi saya kira itu beberapa hal yang saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf kalau saya sampaikan ini sebagai informasi juga. Ya kalaupun pada akhirnya ya ini saya punya kata ini omong tinggi padahal hanya 20% dari mau. Saya sampai ngomong begitu. Dan saya minta maaf. Sekali lagi saya kembalikan kepada MC. Taruh di MC. Tangan dulu bangkit orang tua nih. Ya. Mari kita kerja bersama-sama buat iya. Jaga dia. Terima kasih buat kita semua. Kalau di awal tadi ada kata-kata pesan puitis dari sepunya sahabat, kali ini di akhir ini ada pesan puitis dari sepunya sahabat di rumah. Ya. Ada pesan dari sepunya istri. Bersama Daud dalam langkah perubahan. Hari ini kita telah mendengar taburan benih harapan untuk tanah Sumba yang penuh dengan keindahan. Bersama kita menatap masa depan dengan janji perubahan yang teguh di tangan. Dari ujung bukit hingga pantai yang terbentang, kami percaya pada kebersamaan Daud yang menghidupkan. Tak hanya sekedar janji yang terucap, tapi karya nyata yang terwujud dengan mantap. Untuk Sumba Timur yang lebih baik, mari bersatu dalam langkah seiring demi kesejahteraan yang merata dan masa depan yang lebih bercahaya. Kita bersama melangkah bukan hanya sebagai calon pemimpin, tapi bersama dengan masyarakat. Dengan semangat yang takkan pernah hilang. Terima kasih untuk kepercayaan kita semua untuk paket Daud. Dan saya yakin dan percaya bahwa kita bukan pelengkap, tapi kita adalah pemenang. Amin. Yes. Daud Menang. Daud Menang. Daud dua. Dua. Oke ya, sekali lagi ya. Soalnya saya punya bapak ini sama protes ini kalau tidak ada itu tadi ya. Oke. Daud menang. Daud menang. Daud dua. Kita gemparkan tanggal 27 November. Ingat Bapak Mama semua seperti tadi pesan yang sudah disampaikan sama kita punya kakak yang ada di depan. Tanggal 27 November jangan datang sendiri. I see. Jangan hanya bawa satu suara. Bawa orang-orang terdekat kita. Bawa Yang punya pacar. istri, bawa istri, orang Bawa istri, tua, bawa sahabat. suami. Ya, Sahabat yang punya tuh. harim dong, Kalau yang tidak ada harim bagaimana? Mari sudah satu hati. Kita buat tanggal 27. Kalau yang tidak ada pacar meledak. bagaimana dong? Oke? Sampai di atas Iya, lagi satu kali. Ada di kegelapan malam mereka lagi duduk. Daud menang. Daud dua. Nomor 2 Toranggas. Oke. Terima kasih. Baik, saya pikir sampai di sini dulu pertemuan kita malam hari ini karena waktu juga sudah mendekati setengah 11. Apalagi di sini ada sahabat saya dari Panwaslu ya. Iya. Tidak bagus juga kalau kita melewati waktu yang harusnya ditetapkan ya. Terima kasih buat bapak-bapak kepolisian Polres Sumba Timur yang sudah boleh hadir bersama-sama dengan kami. Kalau yang jomblo kesempatan untuk cari pacar di Daud. Di tempat ini. Terima kasih buat semua yang terlibat. Saya yakin dan percaya Daud nih bahwa paket komplit. jerilelah kita Ini milenial dalam banyak Tuhan ini. sebagai orang yang percaya itu Mau tidak cari yang akan model menjadi bagaimana sia-sia. ada di Amin. sini semua. Amin. Tapi intinya semua yang ada di Daud itu baik hati. 27 November menjadi hari yang meledak buat kita semua. Di awal tadi kita sudah membuka dengan doa. pakai oli Dan MPX. untuk hari ini saya pikir kita juga patut untuk berdoa. Karena itu saya minta dengan kasih kakak saya tercinta, kakak Wiwin Huka, ditutup kita dalam doa. Sepulang. Ada. Sepulang. Mari sini. Ada sembunyi. Ada sembunyi di belakang. Ada Bapak Pendeta, ada Bapak Pendeta. Oh iya. Papa. Mari Bapak Pendeta. Aduh, saya Bapak. Bapak saya bisa minta
Kita tutup dalam doa dengan berkat. Terima kasih banyak Bapak. Aduh, saya tidak lihat. Saya justru lihat Bapak punya jemaat di belakang. Dia sudah jadi mualaf. Tidak siap. Tidak siap. Baik, dia boleh kasih tahu dari sejak di kertas. Oh ya. Mari kita memohon pertolongan Tuhan untuk perjuangan. Kita punya orang tua, kita punya kakak, kita punya adik berdua di 27 November 2024. Sangatlah kita yakin bahwa bersama Tuhan pasti tidak ada hambatan. Amin. Sebaliknya, di dalam tangan Tuhan, keputusan terbaik yang Tuhan tahu, hati dan pikiran, itulah yang Tuhan kenal. Tahun lalu juga doa saya yang sama. Kalau Tuhan berkenan, paket sehati akan menang. Saya pulang ke Sabu setelah itu menang. Saya kembali di sini Ini pribadi yang sama. pendeta Kasper. Saya Kasper tidak terlalu Bolang. berbeda jauh dengan Kasper Bolang. Bapak Daud, kan saya punya istri keluarga rapat pendeta dengan Kasper. Bapak Daud. Bapak David. Orang roti. Baik, mari kita menutup semua acara ini dengan doa. Kita berdoa. Segala puji hormat kepadamu. Sebab kebaikan-Mu lah memungkinkan kami jalani kehidupan sampai pada saat ini. Dalam rahmat-Mu kami mengusung dan mengangkat serta memohon pertolongan Tuhan bagi kedua kekasih kami, Bapak David Rumah di atas dan ini dia. Itu di Bapak Umbu Data, tingkat itu dia. dalam memikul beban dan kerinduan untuk menghadirkan perubahan di Kabupaten Sumba Timur ini. Di dalam iman dan percaya kami bahwa hanya Tuhan yang mengetahui hati daripada kedua kekasih kami. Program-program yang telah disampaikan kami percaya dalam perkenanan Tuhan semuanya menjadi kenyataan. Tentu ada banyak hal yang akan dialami dan dihadapi, tapi kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang sanggup untuk membuat segala sesuatu Aduh, menjadi Tuhan Esa mungkin. ada dulu di muka dan Sebab itu Ibu kami bos, ya. serahkan perjuangan ini dalam tangan. Kami percaya oleh pertolongan dan izin Tuhan, kedua kekasih kami akan Kakak Nona menerima yang ajak, tongkat Pak. estafet kan saya kepemimpinan pergi dulu Jan. Kakak ikut ya. di Kabupaten Sumba Timur untuk 2024-2029. Dan biarlah oleh pertolongan-Mu Besok tidak pula masyarakat Kapan? Kabupaten Sumba Timur memberi dukungan, doa, dan hati untuk Di kedua kekasih kami beroleh Oh, kemenangan. gas. Pertemuan malam hari ini kami percaya Tuhan sudah menolong Di dapat rumahnya. berjalan dengan baik. Kami akhiri pertemuan ini akan berpisah kembali ke tempat kami masing-masing. Dalam iman kami sebagaimana Tuhan membawa kami dalam persekutuan ini, Tuhan yang sama yang kami imani akan membawa kami kembali di rumah masing-masing dengan selamat. Berkati pihak keamanan dan semua yang memberikan dukungan untuk kedua orang tua kekasih kami. Di atas, Terpujilah di atas. namamu dalam nama Allah Tritunggal. Mohon berkat dan penyertaan-Mu sambil mengucap syukur untuk kasih-Mu dalam pertemuan ini. Amin. Baik, demikian rangkaian kegiatan kita semua sudah berakhir ya. Jadi ini sudah sudah waktu kita untuk santai. Tapi sekali lagi dulu kita mau dengar dulu ya. Daud meledak. Daud menang, menang, menang. Daud dua. Terima kasih. Panggil saya. Oh, saya pikir panggil. Nah, itu kursi. Tidak ada nih bertanya semua. Bukan kasih kode dari pengen masuk. Iya. Siap. Ya, kita sudah selesai. Waktunya pulang.
Periode berikut angkat jadi ibu majelis. Mana ini bungsu dulu. Bis. Bungsu. Ini apa tuh? Kalimantan kan? Om ini dia. Tuh, udah mana ini? Halo. Amel di kuah. Aduh, udah sembunyi sama belakang. Tidak bisa terlihat pendek dari depan. Iya. Kita semua maju begini, oh. Tapi tidak apa-apa. Jemaah ada di belakang. Saya sudah mau bangun. Saya sudah mau bangun. Tetap sudah pendek. Tidak apa-apa toh, lain kali harus siap-siap. Kaget-kaget. Seperti catat dia bilang, isi konfirmasi. Konfirmasi. Sudah. Ya, kita nantikan pengantin kita. Masalahnya. Mas sudah sampai ada video ini. Tidak apa-apa. Siapa mau pecat pendeta? Kita yang pegang daerah. Iya betul. Sebelum kita pulang mungkin kita foto bersama dulu ya. Semua kita ya, dengan kita punya kakak berdua ini. Kita foto bersama dulu.